Betul? Jadi saya bilang, Anda masuk agama itu hanya mau jadi binatang, bukan mau jadi manusia. Karena Anda tidak menggunakan otak Anda, tapi karena perut Anda yang takut kelaparan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan bahas nih salah seorang mualaf yang katanya mantan pendeta, yang katanya mantan pakar Injil dan bla 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 seperti heboh-heboh ustadz-ustadz yang lainnya. Kali ini kita akan bahas mengenai dia yang menduduh katanya setiap orang yang masuk agama Kristen itu pasti dia seperti binatang, cuy. Ngeri gak statementnya? Ngeri banget. Masa dibilang kita ini kayak binatang? Kayak apa sebenarnya pandangan dari orang ini sehingga dia mengatakan bahwa setiap orang yang masuk Kristen atau orang yang beragama Kristen diajarkan hidup seperti binatang. Langsung aja kita dengar videonya, guys. Gas. Mohon maaf Pak ya, saya pernah di Makassar itu September 2015. Saya pernah adu debat dengan seorang mantan Muslim Murtadin, Saifuddin Ibrahim namanya. Dia mewakili dari organisasi Muhammadiyah, kala itu menurut dia itu diadakan resmi di di Masjid Al-Martas Makassar. Itu apa yang saya bilang sama dia, karena dia mengupas, dia terus kupas tanpa dia sadari yang dihadapi ini adalah pakar ahli Injil. Ya, di situ secara terang-terangan dia mengatakan bahwa dia pernah debat dengan salah seorang pakar Injil atau murtadin ya dibilang ya. Dia murtadin yaitu Pak Saifuddin Ibrahim yang sekarang jadi buron tuh. Katanya debat di salah satu masjid dan di masjid itu dia mengatakan bahwa ya Pak Saifuddin Ibrahim salah orang kalau ngajak debat dia. Soalnya dia itu tidak sadar bahwa dirinya itu yang dihadapi oleh Pak Saifuddin Ibrahim atau yang tadi nih Ustadz mualaf ini mengatakan dirinya adalah pakar Injil. Keren ya, keren banget pakar Injil cuy. Bisa ya ngeklaim pakar Injil dan lain-lain ya, bisa dong. Itu kan suka-suka dia. Yang penting asal ngoceh, asal jeplak ya udah pasti dipercaya sama orang. Nah, benarkah dia pakar Injil seperti apa yang dia gembor-gemborkan? Mari kita langsung bahas aja melalui statementnya. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yesenia pasal 21 ayat 3. Lalu Anda buka di surat Roma pasal 3 ayat 2. Ya, di situ dia mengatakan pakar Injil, tapi ketika sebut ayat Alkitab aja keliru, guys. Dia bilang kitab Yesenia katanya. Yesenia itu kitab apa? Kalau salah ngomong itu nggak mungkin berulang-ulang. Ini ulang-ulang ngomongnya Yesenia cuy. Dan ini udah jelas keliru. Kan nggak ada kitab Yesenia. Semua orang tahu. Yang ada kan kitab apa? Yeremia kan. Dan juga dikatakan di situ kitab Roma. Dan ayat-ayat yang disebutkan kita akan cross check ke sana. Oke, ayat yang disebutkan adalah kitab Yeremia 21 ayat yang ketiga. Dan juga dalam kitab Roma pasal 3 ayat yang kedua. Nanti kita akan cek di situ, tapi sebelumnya kita langsung aja dengar videonya dulu ya. Tolong Anda bacakan. Dia baca begini. Dalam surat Roma ini dia baca, ketika kau pelayan-pelayan dan tangan-tangan Tuhan, haram bagimu untuk melaksanakan pernikahan. Jika kau menikah maka kurang rasa tanggung jawabmu melayani Tuhanmu. 1. Ayat dari kitab Roma ya, 3 ayat 2 itu katanya bahwa haram jika seseorang itu menikah. Pelayan-pelayan Tuhan itu haram jika menikah katanya. Kita cek aja langsung dalam kitab Roma ya. Nah, dalam kitab Roma pasal 3 ayat 2 tadi yang dibaca dikatakan banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Ayat 1, jika demikian apakah kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Ayat 3, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ayat 4, sekali-sekali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti
ada tertulis supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan selanjutnya. Di mana ayat yang bilang seperti itu? Dari ayat 1 dan seterusnya nggak ada. Teman-teman silakan cross check sendiri ya, kan ada Alkitab masing-masing rumah tuh. Cross check sendiri ada nggak sih apa yang diomongin Bapak ini? Atau sebenarnya Bapak ini cuma ngarang? Ya jelas kalau bagi saya dia cuma ngarang doang. 1000% ngarang. Nggak ada ayat yang mengatakan bahwa pelayan Tuhan menikah haram. Itu jelas ayat karangan. Bener kalau dia bilang saya ahli Injil. Iya, ahli Injil yang ngarang mologi. Semuanya karangan, gak ada yang bener. Oke, kita lihat bagaimana terbukti ternyata orang ini mungkin ingin fitnah Kristen kah? Atau dia ini sebenarnya mau cari muka di Kristen kah? Atau dia ini mau cari apa dalam Kristen? Tapi apa yang diomongin jelas sesuatu hal yang keliru. Dan ini bisa dikategorikan dengan penipuan. Sengaja mengelirukan atau memang benar-benar gak tahu apa-apa. Yaitu masih misteri. Misteri aja, bukan mistongkol ya, tapi misteri. Kita lanjut dengar kitab Yesemia yang dia bilang. Yeremia yang benar. Tapi kita cek aja ya, benarkah kitab Yeremia ini seperti apa yang dia katakan? Coba yang Yesemia Anda baca. Ketika anugerah nikmat Tuhan itu datang padamu, maka gunakanlah anugerah nikmat Tuhan itu sebaik-baiknya. Meskipun kau berhubungan intim antara laki dan wanita dengan tidak diikatkan dengan tali pernikahan, namun didasari suka sama suka, dan tidak memperkosa sebelah pihak merugikan pihak lain, maka sah di mata Tuhan. Dalam kitab Yeremia katanya asalkan hubungan intim antara suka dan suka ya nggak apa-apa tanpa pernikahan katanya kan. Dan dikatakan katanya yang penting nggak diperkosa, nggak merugikan orang, nggak apa-apa katanya. Bagaimana ini menurut kalian? Karang kan? Cocok mologi kan? Koplak kan? Aneh kan? Mana ada ayat di situ mengatakan seperti itu? Bahkan di seluruh kitab, seluruh Alkitab gak pernah saya dapati ada statement kayak gitu. Yang katanya asalkan suka sama suka, kawin aja, hubungan intim tanpa ada pernikahan itu sah-sah aja bagimu katanya. Dalam Yeremia 21 ayat yang ketiga dikatakan, kata Yeremia kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Zedekia. Apa yang dibilang? Beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan membalikkan senjata perang yang kamu pegang, yang kamu pakai berperang melawan Raja Babel dan melawan orang-orang Kasdin, dan mengepung kamu dari luar tembok. Aku akan mengumpulkannya ke dalam kota ini. Di mana ayatnya? Di mana ayat atau statement yang mengatakan bahwa kawin tanpa nikah gak apa-apa? Ada gak sih? Gak ada kan? Dan terbukti bahwa bapak ini hanya ngarang mologi kan? Cuman karangan doang ternyata guys. Gak ada sama sekali dikatakan di situ bahwa kawin tanpa menikah gak apa-apa. Gak ada sama sekali. Ya fair-fairan lah kalau mau argumentasi mau yang bener. Kalau kita lihat ya sebenarnya ajaran Kristen kan malah ketat soal pernikahan. Harus punya istri satu, gak boleh cerai, gak boleh kawin siri, gak boleh punya istri banyak. Masa dengan aturan yang sedemikian ini malah diizinkan untuk melakukan hubungan di luar pernikahan? Kan gak masuk akal, gak mungkin gitu. Dan argumen bapak ini jelas-jelas ngarang. Ya kalau dibilang Kristennya ya jelas Kristen abal-abal, atau justru malah sebenarnya dia gak pernah Kristen. Kan gitu cuy. Kita lanjut ya. Menurut Anda dan menurut penelitian dan analisa Anda, apakah kitab ini mengajarkan Anda seperti hewan? Bapak saya tanya, dengan dua ayat ini, bagaimana kesimpulan Bapak? Apakah kita diajar dengan sifat manusia atau sifat binatang? Sifat binatang. Kenapa? Kita tidak melalui tali pernikahan dan kita dianggap bebas. Hewan juga melakukan bebas tanpa merugikan orang lain, tanpa merugikan hewan-hewan yang lain. Wih ngeri ya coy ya. Jadi dia bikin framing gini. Dia framing kisah. Intinya dia bilang bahwa Saifuddin, kalau kamu masuk agama itu berarti kamu ini diajarkan kebinatangan gitu. Hewan yang bisa bebas berhubungan tanpa merugikan orang lain. Ini kan seperti binatang. Ya iya, kalau kelakuan seperti itu jelas kelakuan binatang. Apalagi kalau tanpa menikah berhubungan, apalagi kalau punya istri tambah lagi dan banyak.
Karena kan hewan gitu kan, dia kawin sama siapapun, apapun, dan apa yang nggak ada yang larang kan. Ya jelas, tapi persoalannya ajaran itu bukan ajaran Kristen. Persoalannya ayat yang Bapak sebut tuh nggak ada dalam Alkitab. Nah, Bapak ambil dari mana ayat itu? Kok bisa ketemu dan akhirnya mengatakan bahwa itu adalah ajaran binatang? Dan mengatakan siapapun yang masuk ke dalam agama Kristen itu diajarkan sifat kebinatangan. Itu fitnah, Pak. Itu jelas gak ada dalam Kristen. Carilah, cari. Ayo, saya ajak untuk kita cari dari Kejadian sampai Wahyu. Dan mungkin ada teman-teman Bapak yang bisa bantu. Silakan, siapa yang mau bantu? Carilah dari Kejadian sampai Wahyu, ada ajaran yang Bapak bilang. Jangan-jangan yang Bapak sampaikan itu adalah ajaran Bapak sendiri. Dan Bapak mengatakan bahwa itu ajaran Kristen. Ayo, ngaku. Jadi simpulannya bahwa nggak ada sama sekali ajaran seperti itu dalam Kristen. Ayat-ayat yang dikutip juga jelas ngawur dan ngarang. Jadi siapa yang teman-teman mau percaya? Saya atau Bapak ini? Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.